Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Sari Aslina dengan NPM 2217051117 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas T2 yang berjudul Finite State Automata atau VSA. Nah, di sini terdapat Finite State Machine atau VSM. Jadi, VSM ini adalah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan state, event, dan action. Sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar ataupun komponen dalam sistem itu sendiri. Transisi ini disertai aksi yang dilakukan sistem ketika menanggapi masukan atau input. Lalu ada VSA. VSA memiliki state atau kedudukan, contohnya pada gambar berikut. Misalkan kita berada pada state of, lalu kita menginputkan 1, maka akan bertransisi ke state on. Begitu juga sebaliknya, jika kita berada pada state on lalu kita menginputkan 0, maka akan bertransisi ke state off. Berikutnya ada VSN diagram. Seperti pada gambar berikut, anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Anak panah yang diberi label init menyatakan bahwa awal mula transisi dilakukan. Kemudian label di anak panah atau event 0 dan action 1 menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state yang lain. Berikutnya yaitu lingkaran yang menyatakan state. Lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, sedangkan lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Secara formal, VSA dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu ada key atau himpunan state, ada sigma atau himpunan simbol input, kemudian ada fungsi transisi, ada state awal, dan yang terakhir ada himpunan state akhir. Nah, pada setiap keadaan di DFA memiliki tepat satu anak panah transisi untuk setiap simbol alfabet. Sedangkan pada NFA, satu keadaan dapat memiliki 0, 1, ataupun lebih anak panah untuk setiap simbol transisi. Yang kedua, pada DFA, label transisi berupa simbol-simbol alfabet, sedangkan pada NFA, label transisi dapat berupa simbol alfabet ataupun sigma. Dapat juga berupa 0, 1, atau lebih anak panah yang berlabel dan dapat berasal dari tiap keadaan. Nah, ini merupakan contoh DFA. Di sini memiliki Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian memiliki himpunan 0 dan 1. Kemudian ada state awal pada Q0 dan state akhir pada Q2. Seperti pada gambar berikut, setelah diberi input 1, 0, 0, 1, 0, input diterima karena inputan tersebut berhasil mencapai state akhir. Sedangkan ini adalah contoh dari NFA. NFA sendiri memiliki himpunan Q0, Q5, Q10, Q15, Q20, dan Q25. Memiliki himpunan simbol 0 dan 1. State awal berada di Q0 dan state akhir berada di Q2. State awal berada di Q0 dan step akhir berada pada Q25. Setelah diberi input 5, 5, 5 pada gambar berikut,
input tersebut tidak diterima karena input tersebut tidak berhasil mencapai state akhir. Lalu di sini ada jenis-jenis VSM. Ada VSM beroutput yang digunakan untuk merancang mesin ataupun sistem. Kemudian yang kedua ada VSM tidak beroutput. Biasanya digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer, karena ketika diinputkan akan diperoleh output. Akan diperoleh apakah input tersebut dikenali oleh bahasa komputer atau tidak. Contohnya, pemrograman compiler. Model perlakuan VSM. More state machine adalah tipe dari VSM di mana output dihasilkan dari state. Nah, output pada more machine ini diasosiasikan sebagai state. Yang kedua, ada merely state machine, yaitu outputnya merupakan hasil dari transisi antar state. Output pada merely machine ini diasosiasikan sebagai transisi. Yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan VSM. Yang pertama ada sederhana atau mudah diimplementasikan. Yang kedua, bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang kelima, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Dan keenam, komputasi yang ringan. Nah, karena sifatnya mudah diprediksi juga, maka implementasinya pada game kurang disukai. Dan implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena lebih kompleks. Dan hanya dilakukan pada sistem yang bersifat bisa didekomposisi menjadi state. Dan kondisi untuk transisi state adalah tetap. Teknik permodalan FSM ada beberapa, yaitu diagram transisi state yang menunjukkan relasi antar state dengan input yang menyebabkan transisi state. Yang kedua, ada diagram pengambilan keputusan. Diagram ilir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penggunaan terhadap input. Dan yang ketiga, ada diagram grafik state, di mana diagram ini menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi dari state tersebut. Berikut ada beberapa contoh implementasi FSM. Yang pertama ada State Transition Table, di mana implementasi state pattern dengan menempatkan transition logic di konteks, atau disebut juga dengan klasik FSM Amon. Lalu yang kedua, ada Naive approach, yaitu menggunakan conditional statement atau if-else, bisa juga switch case tanpa memecah objek menjadi lebih kecil sesuai state-nya. Yang ketiga, ada embedded rules. Nah, bentuk ini menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, namun sulit di-maintain. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.